Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, petualangan kru topi jerami di Pulau Egghead semakin memanas. Di chapter lalu kita dikejutkan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Stacy. Dan kira-kira hal mengejutkan apa yang akan muncul di chapter selanjutnya? Oke lah, ini adalah sub versi cepat untuk chapter 1073. Di sini ada beberapa poin penting yang sudah terungkap. Dan hal yang paling mengejutkan adalah salah satu Gorosei sudah turun gunung untuk menuju Pulau Egghead. Wah, rasanya chapter ini akan sangat menarik. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Nona Miss Buckingham Stacy. Judul ini tentu mengarah kepada sosok Miss Buckingham tua yang akan muncul di chapter ini. Selanjutnya bagian cover melanjutkan flashback para anggota Meds. Sebelumnya Queen, Caesar, dan Cheese membuat benda-benda berbahaya. Tapi di cover ini Vegapunk diperlihatkan membuat benda yang tak berbahaya. Contohnya sebuah tank yang bisa menembakkan bunga. Melihat hal itu, rekan-rekannya menatap Vegapunk dengan pandangan jijik. Oke, lanjut, kita masuk ke cerita. Adegan pertama menunjukkan ketegangan antara Lucci dan Stacy. Melihat rekannya berkhianat, Lucci langsung bergerak untuk menyerang Stacy. Serangan itu cukup cepat, namun Stacy bisa menghindarinya menggunakan suatu teknik ilusi. Teknik itu terlihat seperti jurus ninja karena Stacy mengubah tubuhnya menjadi beberapa lembar kertas, sehingga serangan Lucci tidak mengenai tubuh aslinya. Teknik Stacy ini bernama Kami-e atau seni kertas sisa tubuh. Nah, ketika Lucci hanya menyerang tubuh ilusi Stacy, wanita itu melakukan serangan balik. Dia mengeluarkan senjata batu laut yang diletakkan dalam sebuah lipstick. Penggunaan batu laut itu mirip seperti Smoker yang meletakkannya di bagian ujung senjata. Tapi kali ini Stacy menggunakan ujung lipstick. Stacy pun menempelkan ujung lipstiknya ke tubuh Lucci. Karena hal itu, Lucci yang merupakan pengguna buah Zoan menjadi lemas. Dan Stacy mengambil kesempatan emas itu untuk menggigit Lucci. Ya, rencana Stacy berjalan lancar dan Rob Lucci pun tertidur setelah terkena gigitan Stacy, sama seperti kaku. Nah, selanjutnya ada konfirmasi bahwa orang yang dihubungi Vegapunk untuk dimintai tolong itu memang adalah Stacy. Lalu ternyata Vegapunk tidak menginginkan Stacy bergabung menjadi anggota CP0. Nah, selanjutnya setelah Lucci tumbang, Stacy berusaha menghentikan perintah Lucci kepada para Seraphim yang sebelumnya diperintahkan untuk menyerang lab. Tapi perintah terakhir Lucci itu tidak bisa dibatalkan oleh Stacy karena dalam jajaran CP0 otoritas dari Stacy lebih rendah daripada Lucci. Jadi untuk menghentikan para Seraphim mutlak harus menunggu perintah dari para Vegapunk yang punya otoritas lebih tinggi daripada CP0. Nah, selanjutnya Vegapunk Lilith sampai di lokasi. Dia langsung berusaha untuk memberikan perintah kepada Seraphim Mihawk. Tapi sebelum perintah itu diberikan, Seraphim Mihawk melakukan serangan kepada Lilith karena menganggapnya sebagai ancaman. Beruntung serangan Seraphim Mihawk itu bisa dihentikan oleh Zoro. Lilith pun selamat. Setelah serangannya dihentikan Zoro, Seraphim Mihawk mengarahkan perhatiannya kepada pendekar pedang dari kru topi jerami itu. Dan terjadilah pertarungan antara Zoro versus Seraphim Mihawk. Zoro bisa dengan mudah menahan serangan dari Seraphim gurunya itu. Dan Seraphim Mihawk tampak terkejut ketika melihat kemampuan berpedang dari Zoro. Selanjutnya giliran Vegapunk Edison muncul untuk memberikan perintah kepada Seraphim Jinbe. Dan seperti tadi, Seraphim Jinbe malah berusaha untuk menyerang Edison. Kali ini giliran Sanji yang bergerak cepat untuk menahan serangan dari Seraphim Jinbe. Nah, akhirnya Vegapunk Edison bisa memberikan perintah kepada semua Seraphim. Dan para Seraphim pun berhenti menyerang lab.
Oke, selanjutnya kita berpindah ke lokasi Luffy dan Chopper. Di sini mereka berdua sedang berkeliling lab untuk mencari keberadaan Vegapunk yang asli. Mereka tampak khawatir karena Bonnie yang sedang mengincar Vegapunk juga sudah tidak bersama mereka. Tapi sayang sekali di chapter ini kita tidak mendapatkan adegan lanjutan yang mengisahkan tentang Vegapunk dan Bonnie. Oke, lanjut kita langsung berpindah ke Pulau Sphinx, lokasi kampung halaman Shirohige. Di sini terungkap bahwa ketika Marco ada di Wano, kampung halaman Shirohige itu telah diserang oleh angkatan laut. Namun saat itu Weevil dan ibunya datang dan dia melindungi Pulau Sphinx dengan segenap kemampuannya. Tapi Weevil tak bisa bertahan lama karena dia harus berhadapan dengan salah satu admiral. Ya, admiral yang dihadapi Weevil itu adalah Admiral Green Bull atau Ryukyu. Dan setelah dikalahkan, Weevil ditangkap oleh admiral itu. Nah, selanjutnya ada adegan yang memperlihatkan Miss Bakin dengan Marco. Di sini ibu Weevil itu meminta Marco untuk menyelamatkan putranya dan juga memberikan warisan Shirohige kepada Weevil. Marco pun menjawab, "Aku sangat menghargai usaha kalian untuk menyelamatkan desa ini, tapi..." Nah, sebelum Marco selesai bicara, Bakin memotong perkataan Marco. Ibu Weevil itu berkata, "Jadi kau meragukan garis keturunan anakku? Kalau kau ragu, tanyakan saja pada Vegapunk." Nah, di sini sudah mulai terkuak hubungan antara Bakin dan Vegapunk di masa lalu dan juga tentang Edward Weevil. Nah, lanjut kita masuk ke scene terakhir. Di sini Admiral Kizaru diperlihatkan datang dengan seorang pria tua. Mereka pun berbincang. Kizaru berkata, "Apa Anda pernah bertemu dengan Vegapunk?" Pria tua itu menjawab, "Ya, hanya pernah sekali di masa lalu." Nah, di sini akhirnya terungkap bahwa pria tua yang datang bersama Kizaru itu adalah salah satu Gorosei. Dan dia adalah orang yang punya bekas luka di sisi wajahnya dan dia berambut gimbal. Nama Gorosei itu adalah Saint Garcia Saturnus. Lalu di akhir chapter salah satu Gorosei itu berkata, "Aku sangat menyesal karena semuanya jadi seperti ini." Ya, sampai di sini aja segmen shop versi cepat kali ini. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!